Prodi mana Bu Mita? Oh iya, Pertanahan. saya dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Oh, oke. Jurusan baru ya Bu ya, Bu Mita? Iya, jurusan baru. Oh, oke. Baik. Ini Pak Reddy, tadi sudah saya mulai sesi 1 Pak. Oh, baik ya. Sesi 1 ini dengan siapa? Dari Explora Prima, Pak Nur Syahid, terus ada lagi dari asesor kompetensi LSPIC, juga beliau itu juga senior di Kadas di PTSL gitu. Ada Pak Arnold Darwin, kayaknya ITB juga Pak, harusnya kenal Pak Reddy ya. Ya. Pak Arnold Darwin. Oke. Kemudian dari BPN Anambas kalau nggak salah tadi. Kemudian dari Teknik Geomatika Dr. Sutomo Pak. Oke. Surabaya ya? Ya, Surabaya benar. Nah, tadi sudah kami mulai sesi 1, selesainya jam 4 lebih lah, jam 4 lebih. Oke. Kami sudah membahas juga tentang FGD, kemudian materinya juga. Mungkin bagaimana Ibu sama Bapak, boleh saya lanjutkan ke bahasan kita? Iya Pak, silakan. Monggo. Untuk mempersingkat waktu ya Pak ya Bu. Sepertinya yang lain tidak ada lagi yang join. Tadi sudah sempat saya tawarin juga. Belum bisa, masih berhalangan Pak. Oke. Silakan Pak. Baik Pak, saya mulai. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bu Mita dari dosen vokasi Undip dan juga Pak Reddy dari Topcon Singapura ya Pak Reddy. Saat ini masih di Topcon Singapura ya Pak Reddy? Ya, saya masih di Topcon Singapura. Masih Topcon Singapura. Hari ini kita akan memulai untuk FGD, Focus Group Discussion, pembuatan model audiovisual praktikum Survei Global Navigation Satellite atau GNSS untuk program studi Teknik Geomatika, jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya sebagai pengampu Pak, koordinator pengampu selain pengajarnya Pak di Teknik Geomatika. Baik. Ini tujuannya untuk menyusun pengajaran untuk perbaikan kami lah istilahnya, jadi kami menjaring informasi lah dari industri dan juga dari sekolah atau perguruan tinggi yang lainnya, termasuk vokasi Pak. Jadi mungkin ada masukan-masukan gitu ya. Masukan materi. Kemudian saya buka dulu pendahuluan. Ini sambil saya buat, mungkin ada catatan nanti Pak. Baik. Nah, ini beberapa bidang strategis yang aplikasi dari survei GNSS. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semuanya, gitu, karena sudah di bidang geodesi geomatika tidak hanya 2-3 tahun, pasti sudah puluhan tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti di slide saya mungkin ada beberapa penerapan seperti pemulihan bencana, pertahanan nasional, keselamatan negara, batas negara, ya penanggulangan bencana, itu untuk bidang-bidang strategisnya. Kemudian untuk program pemerintah Indonesia Pak yang saat ini yang lagi gencar, yang sering menggunakan GNSS itu ya. Ini ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kemudian selanjutnya ada kegiatan yang mendukung industri strategis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perbankan, dan transportasi skala besar. Selain itu ada juga bidang non strategis seperti aplikasi keperluan perseorangan. Ini contohnya seperti untuk ojek online gitu Pak. Kemudian antar paket atau makanan. Dan selanjutnya ada hobi juga, ada mungkin balap mobil, rally, olahraga lainnya. Nah, kemudian kita masuk sesi diskusi. Jadi dari penerapan aplikasi yang sangat banyak itu, nah ini kami sebenarnya sudah ada rincian praktikum Pak. Jadi per minggu setiap pertemuan
di dalam mata kuliah survei JNSS ini dari minggu 1 sampai minggu 14. Nanti kami share lagi Pak untuk sesi praktikumnya. Ini kami jelaskan untuk saat ini yang pertemuan pertama itu ada kegiatan penggunaan GPS handheld karena ini kan masih banyak digunakan, Pak. Tidak hanya di bidang geodesi geomatika saja, saya kira banyak bidang juga menggunakan GPS handheld. Dan di pertemuan 2 ada kami bahas selain GPS handheld nanti ada ekspor data, download data dan juga ekspor data. Kemudian layouting data, nah, itu di pertemuan ke-2. Kemudian di pertemuan 3, kami ada reconnaissance titik BM dengan GPS handheld. Jadi mahasiswa kami diajarkan untuk bagaimana mengenali titik benchmark yang ada, dan kita belajar menggambarkan diagram yang ada di formulir seperti yang sesuai dengan SKKNI yang saat ini. Kemudian di pertemuan 4 itu ada transformasi koordinat dengan geocalt dan transcord. Ini lebih spesifik. Sedangkan kalau saya kira software yang saat ini banyak sekali, Pak. Ya, ini kami kasih studi kasus satu contoh yang lebih spesifik. Jadi mahasiswa tidak dibatasi sebenarnya. Jadi bisa menggunakan software-software yang lainnya. Dan untuk pertemuan 5 ada menghitung GPS week, pengenalan GPS geodetik, kemudian RTK, jadi penggunaan GPS untuk RTK, kemudian ada download RTK, kemudian membuat layout dalam ArcGIS-nya. Ya, kemudian untuk pertemuan 6 ini ada kita belajar pengukuran statik di bandara. Ini mohon maaf sebelumnya tidak urut, mungkin misalkan Pak ini kok tidak urut apa kok nggak bertahap satu persatu. Ini kebanyakan kami loncatin, kenapa? Karena saat ini keterbatasan ruang lab gitu Pak ya, Bu. Jadi karena keterbatasan ruang lab, jadi kami itu mengakali bagaimana supaya peralatan dan juga lab itu bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan 7 ada penggunaan RTK. Nah, kemudian ada pertemuan 8 pengukuran statik. Dan pertemuan 9 ada membuat peta online, obstruksi, perencanaan pengamatan. Pertemuan 10 ada desain pengamatan. Dan pertemuan 11 ada perencanaan pengamatan dan monumentasi. Pertemuan 12 ada network, RTK, kemudian RTK dengan koordinat lokal. Dan pertemuan 13 ada RTK koordinat lokal, lanjutan kemarin sebelumnya, dan ada pengolahan data statik dengan magnet tool atau post processing. Dan pertemuan 14 ada lokalisasi atau transformasi koordinat lokal dengan magnet tool. Nah, ini yang dari pertemuan 1 sampai 14 yang semester lalu sudah dilaksanakan, Pak. Bu, tahun semester ini juga kami ada mata kuliahnya juga dan sedang melakukan. Nah, kemudian tadi kami sudah minta beberapa masukan dari beberapa industri, Pak, Bu ya. Jadi ada mungkin dari saat ini saya minta pendapat mungkin dari Pak Reddy sama Ibu Mita, mungkin dari pengalaman di dunia teknik geomatika, geodesi gitu ya, selama beberapa tahun terakhir ini ya. Mungkin ada updatean lagi yang baru atau bagaimana? Silakan Pak, Bu. Oke. Ini terbatas atau maksudnya hanya mencakup yang ada dibahas di sini atau gimana, Pak? Boleh, misalkan Bapak ada, Pak saat ini mungkin ada yang lebih ngetren gitu, ada bidang ada kegiatan atau aplikasi atau metode lain yang lebih ngetren, Pak, mungkin bisa buat masukan kami gitu, Pak. Nah, jadi boleh di luar juga, boleh di luar. Sebenarnya yang ngetren sih gimana ya? Sebenarnya banyak juga ya kalau kita lihat untuk handheld sekarang kadang-kadang mereka gantikan dengan menggunakan HP kan, karena sekarang HP GPS-nya juga kan udah bisa sampai tidak hanya GPS, GLONASS, tapi juga sampai ada Galileo segala macam. Jadi saya kira untuk yang handheld juga bisa ditambahkan mungkin dengan kombinasi
menggunakan Baik, HP, aplikasi yang ada di HP, apalagi sekarang bisa menghasilkan raw data juga kan dari HP. Baik, Pak. Ya, itu bisa jadi contoh pembelajaran juga. Jadi tidak melulu mereka harus menggunakan handheld profesional model Garmin, tapi juga bisa menggunakan HP hanya untuk koordinat, misalnya pendekatan, bisa untuk melakukan waypoint, navigasi. Ya, Baik, itu, Pak. Pak. Siapa? Kemudian yang lain-lain sih kalau saya lihat sekarang ini yang tren juga banyak dibicarakan tuh sebenarnya apa ya, kalau di kita tuh sistem informasi. Jadi kalau di konstruksi kita ada namanya BIM, Building Information Modeling. Kemudian kalau di lapangan ada yang mengistilahkan CIM, Construction Information Modeling. Jadi pada intinya semua informasi geospasial yang ada disatukan untuk menghitung efisiensi, produktivitas, bagaimana bisa menekan biaya, kemudian bisa tepat waktu. Ini juga menurut saya juga penting ya. Penting dari sekarang dikenalkan ke mahasiswa. Jadi integrasi semua informasi yang ada dipadukan dengan peralatan yang dimiliki. Sekarang lagi tren sih Pak di Singapura terutama ya itu BIM. Jadi segala macam tuh udah bicara tentang BIM. Sampai misalnya kita lakukan ini yang terakhir ini kita ada proyek satu cukup besar, itu proyek pemerintah. Jadi misalnya mereka untuk melihat selama ini apa namanya tingkat leveling dari lantai, mereka buat lantai atau misalnya untuk landasan untuk pesawat itu mereka gunakan teknologi laser, termasuk laser scanning, kemudian rotating laser untuk levelingnya. Kemudian ada juga ditambahkan dengan GPS, namanya kalau di kita itu 3D millimeter GPS. Jadi akurasi vertikal GPS kan sebenarnya nggak terlalu akurat. Mereka menginginkan dalam level katakan kurang dari 1 cm. Nah mereka gabungkan datanya menggunakan rotating laser. Ya. Leveling, jadi bisa dikombinasikan Pak antara GPS dengan rotating laser sama laser scanning Pak ya. Ya, laser scanning juga bisa. Jadi itu jadi kalau menurut saya kalau misalnya Pak Oktav ini dia kan ada di sini ada untuk praktikum GPS saja. Saya kira perlu satu masa itu dilakukan kombinasi dengan peralatan-peralatan non GPS-nya, non GNSS. Misalnya nih, mereka mengukur pakai GPS, kemudian dibandingkan dengan total station misalnya, itu berapa selisihnya. Kemudian dari situ kan muncul nanti akan muncul masalah, pasti berbeda kan hasilnya kan. Nah nanti di situ muncullah konsep menjelaskan kenapa muncul istilahnya localization atau transformasi koordinat topocentrik ke geosentrik atau sebaliknya. Ya, karena kalau Pak Oktav menjalankan hanya GPS saja, mungkin nanti mereka akan misalnya bisa salah paham juga ya, karena sekarang kan banyak surveyor itu begitu mengukur GPS langsung koordinatnya dimasukkan ke dalam total station tanpa ada transformasi. Yaitu yang sampai sekarang masih saya temui itu. Gak hanya di Indonesia ya, di negara lain semaju kayak Singapura juga masih menggunakan hal yang sama. Belum ada. Hanya untungnya di Singapura karena tinggi permukaan banyak dipakai di daerah reklamasi. Jadi sampai saat ini sih nggak terlalu banyak masalah ya. Selisihnya nggak terlalu banyak.
Baik Pak, saya izin menyapa ini dari ada Pak Ardiawan Jati Pak dari BIG ya Pak Ardiawan ya, Badan Informasi Geospasial. Iya betul Pak. Pak Ardi di bidang batas wilayah kalau nggak salah kemarin ya Pak ya. Betul, batas wilayah, bidang batas negara. Mohon maaf ini karena sedang lagi survei di Pulau Alor ya Pak, jadi agak ramai. Sinyal nggak apa-apa Pak. Ini Pak Ardi yang sudah bergabung dengan kami, ini ada Pak Reddy dari Topcon Singapura sama Bu Mita dari dosen sekolah vokasi Undip Pak. Salam kenal Pak Ardiawan. Hari ini di kantor pakai masker. Iya. Wajib di sini, kalau nggak pakai masker kita bisa kena denda. Tutup kantornya. Betul Pak. Ini wajib pakai. Di sini wajib. Oke, silakan Pak, dilanjut Pak. Ya mungkin dari Bu Mita mungkin atau Pak Ardiawan ada masukan. Kalau kali ini kita bahas ini Pak Ardiawan, kita bahas apa? Ada masukan. Tadi kan sudah kami bahas tentang praktikum sebenarnya, praktikum survei GNSS untuk mahasiswa kami sebenarnya. Terus mungkin ada apa update ilmu yang baru tentang GNSS mungkin Pak, dan bisa jadi masukan kami untuk kami pelajari atau untuk bahan kami selanjutnya Pak. Mungkin dari Bu Mita dulu ya, mau masih masukan tadi sepertinya. Silakan Bu Mita. Oh iya. Oke. Pak ya, sebenarnya ini sedikit menambahi dari masukan Pak Reddy tadi. Jadi ini yang saya juga alami di Undip gitu ya Pak. Jadi tadi masukan dari Pak Reddy kan penambahan GPS yang lain, penggunaan baik itu dari mobile mungkin atau jenis GPS yang lain juga. Nah itu pertimbangan dari kami juga memang kayak sepertinya perlu Pak, karena kan posisinya sekarang pertimbangannya nanti mungkin bisa dimasukkan tidak hanya di pemakaian GPS atau ini lebih ke alat survei yang lain gitu ya Pak, karena posisinya sekarang kan kita daring gitu ya, jadi ada keterbatasan pemakaian alat survei pada masing-masing mahasiswa mungkin seperti itu. Jadi masukan dari Pak Reddy tadi itu penting juga. Kita perkenalkan mungkin nantinya lebih ke aplikasi apa gitu yang bisa dipakai di handphone atau mobile dari masing-masing mahasiswa gitu untuk pengambilan data GNSS ini yang akurat seperti itu. Terus selanjutnya tadi terkait BIM juga. Nah ini memang permintaan akan tenaga yang menguasai BIM memang sedang banyak nggih. Jadi kalau di prodi kami itu memang sudah ada pengenalan sedikit BIM. Nanti mungkin dari Pak Oktav dapat menambahkan itu di akhir. Jadi apa hubungan dari pengambilan atau praktikum GNSS ini terhadap aplikasi dari BIM itu sendiri. Jadi bisa mungkin diperkenalkan mulai dari 3D BIM seperti apa, terus 4 dimensinya seperti apa, 5 dimensi sampai 7 dimensi yang di manajemen sendiri. Manajemen datanya di akhir seperti apa. Seperti itu. Iya. Terus mungkin ini karena ini FGD pembuatan modul audiovisual praktikum, nanti barangkali dari Pak Oktav bisa lebih menonjolkan ini pembuatan modul audiovisual untuk praktikum GNSS ini nantinya seperti apa gitu. Siap. Gitu sih Pak dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya monggo. Terima kasih Bu juga. Terima kasih Pak Reddy, terima kasih Bu Mita. Sudah saya catat untuk memasukkan materinya. Mungkin dari Pak Ardiawan Bu, nanti sebelum kita bahas yang modul audiovisualnya Bu ya Pak ya. Mungkin Pak Ardiawan mungkin ada masukan buat materi, untuk materinya yang saat ini sedang kami bahas Pak, yang sedang diajarkan juga di teman-teman mahasiswa. Ini ada sudah saya tampilkan di rencana praktikum, ada pertemuan 1 sampai 14 Pak. Mungkin Bapak
ada masukan lagi mungkin di saat ini yang lagi ngehit atau diperlukan di BIG terutama Pak? Materi apa Pak kira-kira? Kalau menurut saya terima kasih. Kalau menurut saya dari yang ada di slide itu sudah bagus, sudah detail. Cuman mungkin kalau dari BIG sendiri, karena BIG adalah lembaga pemerintah yang membuat aturan-aturan tentang geospasial ya Pak. Jadi mungkin yang lebih ditambahkan nanti atau diterapkan nantinya adalah aturan-aturan tentang informasi geospasial sendiri. Misalkan jenis-jenis BM yang ada, orde-orde BM, itu nanti mungkin harap mungkin bisa disampaikan juga di pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian aturan tentang ketelitian peta sesuai dengan peraturan Kepala BIG. Dan untuk mungkin itu dulu Pak dari saya. Siap. Baik Pak Ardiawan, terima kasih Pak, sudah saya catat juga untuk masukan dari Pak Ardiawan. Nah, ini jadi ada beberapa, sedikit saya simpulkan mungkin tadi ada perlunya kombinasi antara GPS dengan beberapa data atau peralatan survei yang lainnya, misalkan nanti ada laser scanning, rotating laser, dan diintegrasikan juga dengan BIM, dengan data informasi geospasial yang lain gitu ya Pak Ibu. Kemudian penggunaan GPS, tidak hanya GPS handheld tetapi ada mungkin sekarang HP atau smartphone yang bisa menerima sinyal GNSS gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pengenalan tentang aturan tentang informasi geospasial, misalkan benchmark yang ada, kemudian orde BM yang ada, jadi agar mahasiswa lebih paham gitu ya. Dan aturan ketelitian peta sesuai dengan peraturan Kepala BIG ya. Ini yang sedikitnya saya simpulkan Bapak Ibu ya. Yang sudah saya catat Bapak Ibu. Nah. Mungkin gimana Bapak Ibu? Ada lagi mungkin ada yang kelupaan? Atau saya lanjut ke sesi selanjutnya? Ada bahasan selanjutnya Bapak Ibu? Ya, saya kira dari saya sih itu Pak. Sudah cukup ya. Silakan dilanjut lagi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, yang selanjutnya sekarang ini tadi yang sesi pertama sudah kami bahas. Jadi kami mau membuat sebuah pembuatan modul audiovisual. Jadi kenapa perlunya modul audiovisual agar mahasiswa ini tidak terbatas kalau mempelajari suatu bahan itu hanya di sebuah teks atau bacaan atau misalkan melalui penjelasan atau ceramah dari dosen. Jadi kami sebagai pengampu jadi mau membuat sebuah modul berupa audiovisual yang nantinya bisa dipelajari setiap saat sama mahasiswa. Mungkin pada pas hari itu mahasiswanya sedang izin atau sakit sehingga tidak bisa masuk. Kemudian atau mungkin mahasiswanya selain sakit mungkin ini ya untuk pelajaran pengulangan kembali ya. Nah, terlebih lagi saat ini kan musimnya lagi pandemi jadi dibatasi untuk praktikum Pak Bu. Jadi untuk sedikit cerita kalau praktikum saat ini tuh kalau biasanya mungkin waktunya ada 4 sesi. Kalau sekarang ini nggak boleh terlalu lama dan mungkin sekitar 2 sesi ya. Masing-masing sesi ini 50 menit. Nah, dibatasi karena kami bagi lagi kelompoknya. Jadi kalau sebelumnya ada 6 kelompok, nah saat ini dibagi lagi nggak boleh terlalu banyak. Jadi maksimal 3 sampai 5 lah. Sehingga kami perlu untuk pemahamannya mahasiswa ini tidak kalau misalkan kemarin 80%, sekarang malah 40%. Jadi nggak bisa maksimal lah. Apalagi dalam penggunaan alat, kita kan praktikum harus pegang alat gitu ya. Jadi praktikumnya masih kurang, skillnya ini kurang diasah, sehingga kami sedikit membantu mungkin dari pembuatan modul, kami. Kemudian dari modul ini, sebenarnya dari
sesi pertama ini saya sudah menjaring beberapa masukan dari teman-teman industri, juga ada yang dari perguruan tinggi lain, dan ada 3 materi yang mungkin bisa dijadikan modul Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sebenarnya tidak hanya 3 sih, kalau lebih baik kan ada 4, 5 dan seterusnya, itu mungkin banyak lebih baik. Cuman memang dibatasi dulu, jadi kami 3 dulu dalam 1 bulan ini ceritanya Bu. Jadi dalam 1 bulan ini 3 dulu, mungkin nanti ke depan bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau yang tadi ada 3 yang terpilih yang sering digunakan, pertama untuk penggunaan GPS untuk RTK, kemudian penggunaan GPS sender dan smartphone untuk pemrolehan penentuan posisi, kemudian menggunakan network RTK. Nah, ini yang di materi yang saya berikan Bapak Ibu, yang di rencana 14 ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan statement atau masukan lagi Bapak Ibu, mungkin dari 3 yang dipilih tadi, dari diskusi kami sesi pertama Bapak Ibu. Silakan. Ini misalnya materi yang sangat diperlukan untuk saat ini ya. Nanti ke depan bisa jadi tadi ada masukan Bapak Ibu selain yang di 14 ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin atau dari Pak Redi dulu, Pak Redi. Mungkin maksudnya tadi dari yang materi yang ditampilkan oleh Pak Oktav 14 ini, ya, itu maksudnya yang dipilih yang mana yang mau yang ditampilkan. Saya mau membuat modul Pak ceritanya. Jadi mana yang lebih urgent misalnya Pak ya, lebih urgent, yang lebih banyak digunakan apa untuk progres kami 1 bulan ini ceritanya tuh Pak. Kalau menurut saya sih kembali dulu karena kita bicara jurusan Bapak kan geomatika ya. Ya benar. Geomatika. Nah, kalau menurut saya bagusnya ditonjolkan yang menyangkut dengan geomatikanya. Kalau menurut saya yang paling penting itu yang P14. P14 ya. Pak ya. Saya catat dulu. Nah, karena kalau yang lain-lain jurusan yang misalnya bahkan sekarang jurusan sosial juga udah mulai menggunakan GPS gitu loh untuk melakukan survei statistiknya. Ya, Pak. Ya. Bahkan mereka udah mengetahui GIS malah sekarang. Jadi ini Pak ya, itu lokalisasi atau transformasi koordinat lokal Pak ya, dengan magnitudo. Ya, kalau menurut saya itu penting. Kemudian menyangkut pengertian datum itu juga penting kalau menurut saya. Karena selama ini saya pernah ketemu satu lulusan lah, saya bilang politeknik ya. Jadi lulusan politeknik ini dia mencoba menjelaskan mengenai koordinat grid. Kalau di grid itu di kita kan istilahnya itu grid itu proyeksi peta ya. Kemudian mereka membandingkan sama XYZ. XYZ itu yang geosentriknya. Jadi kadang-kadang masih bingung. Mereka menganggap bahwa XYZ itu adalah koordinat proyeksi peta atau grid system. Ya. Jadi lebih ke dasarnya Pak ya. Itu lulusan dari geodesi itu Pak. Geodesi ya. D3 geodesi ya. Jadi saya ngelihat masih bingung antara karena mereka anggap itu kan linear ya, grid. Jadi grid sama proyeksi peta sama gitu. Grid, proyeksi peta sama geosentrik sama. Itu pengertiannya dari mereka. Baik Pak. Jadi di pertemuan 14 saya kasih catatan Pak. Jadi kalau misalkan Bapak milih 3 ini Pak, selain P14 mana lagi Pak? 2 lagi Pak mungkin Pak? Selain itu saya kira yang praktisnya juga penting ya. Kayak misalnya handheld itu tadi saya bisa digabungkan juga misalnya dengan HP ya. Jadi aplikasi yang bisa mereka aplikasikan sehari-hari itu penting kan menurut saya.
Itu jadi mereka bisa praktekkan, apalagi sekarang kan situasinya pandemik, banyak yang belajar dari rumah, alat terbatas. Nah, itu menggunakan HP itu menurut saya satu contoh yang bisa mereka terapkan. Ya. Ini apa HP semuanya, Pak, yang bisa dipakai? Saya juga belum pernah nih, Pak. Ada aplikasinya atau gimana ya? Saya pakai Android, ada aplikasinya, Pak. Ada aplikasinya, Pak, ya? Untuk generate raw data ya, Bapak bisa pakai yang ada namanya Geo++ Rainex Logger. Itu HP Android semuanya bisa itu. Apa, Pak, namanya, Pak? Maaf, Pak. Geo++. Geo++. Oh, Geo++ Rainex gitu ya? Rainex Logger. Logger. Baik, nanti saya Ya, cari. saya coba sih oke, itu masih bisa, Rainex-nya benar, bisa diolah. Bisa diolah. Bisa di format Rainex nanti bisa bisa diolah ke ini, Pak, bisa dikombinasikan dengan yang lain atau gimana, Pak, ya mungkin? Bisa dikombinasi. Bisa dikombinasikan dengan raw data, atau kalau download dari internet itu pakai Magnet Tools tuh, Pak Okta bisa download, cocokkan nama data dari internet, dari base station, kemudian itu diolah di Magnet Tools. Base station Rainex maksudnya, Pak, ya? Atau course ya? Enggak, kalau base station kan kalau Bapak searching atau mau cari manual, misalnya station IGS atau stationnya BIG yang terdaftar, itu bisa di-download raw datanya secara cuma-cuma. Nah, itu bisa dipakai untuk mengolah data ini, data dari handphone. Ya. Baik, Pak. Jadi mereka prakteknya kan juga bisa kapan saja. Nggak harus menunggu labnya tersedia, nggak alatnya gitu. Benar. Ya. Siap. Jadi kalau tadi yang ada, P14, kalau menurut saya dengan yang transformasi koordinat P4, ada P4 ya, Pak? Ya, yang geokal sama transport ya. P4. Itu bisa digabung tuh kalau menurut saya lihat. Siap. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah saya catat, Pak. Mungkin dari ini Bumita atau Pak Ardiawan? Atau ya, mungkin saya bisa lebih dahulu, Mas. Iya, mungkin lagi maghrib, Pak Bumita ya. Tadi. Iya. Ini saya mungkin sedikit saja tambahan. Saya setuju dengan Pak Redi ya tadi. Jadi transformasi koordinat itu memang hal utama, basic yang harus dimiliki oleh mahasiswa geodesi, ya. Itu yang membedakan mahasiswa geodesi dan yang lainnya. Kalau untuk sekedar penggunaan alat ukur GPS, terus AGIS, itu sebenarnya jurusan lain juga mempelajari hal itu. Cuman posisi koordinat dengan proyeksi yang tertentu berbeda-beda, bagaimana cara transformasinya itu yang lebih ditekankan. Nah, kalau saya milih yang 14, kemudian ini untuk yang P5 itu juga dasar ya. Waktu dulu juga saya baik S1 maupun S2 mempelajari bagaimana cara menghitung posisi koordinat secara manual dari data Rainex. Nah, itu mahasiswa harus tahu, karena tidak hanya secara instan dari GPS sudah keluar koordinatnya. Nah, kemudian harusnya bisa dibandingkan data Rainex yang memang didapat dari GPS geodetik dengan data misalkan GPS dengan handphone atau handheld, itu mungkin bisa dibandingkan. Nanti bisa ketahuan berapa sih kira-kira melencengnya sejauh mana. Nah, itu yang mungkin akan menjadi membuat mahasiswa itu mengerti dengan cara penggunaan, maksudnya dengan
alat ini digunakan untuk keperluan apa. Kalau sekedar untuk tracking, GPS handheld. Kalau untuk penentuan posisi secara akurat, yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang akurat, posisinya, penentuan posisi baik di darat maupun di laut, ya GPS statik geodetik gitu. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardiawan atas masukannya. Jadi ada tadi P14 sama P5 Pak ya masukannya. Kalau Bu Mita mungkin Bu Mita masih dengan kita? Bu Mita? Masih Pak. Ya, masih ya. Bagaimana Bu? Mungkin ada masukan buat kami Bu? Kalau saya secara umum setuju dengan Pak Redi dan Pak Ardi Pak. Gitu. Untuk pemilihannya karena memang kalau di tempat kami masih belum secara khusus membahas yang GNSS ini ya. Jadi dari apa yang tadi disampaikan Pak Redi sama Pak Ardi, saya sepakat yang diambil itu. Baik. Ya. Baik Bu Mita, terima kasih. Yeah. Ini ada beberapa yang masukan. Jadi nanti kami dulu Bapak Ibu ya kami tampung dulu. Jadi untuk selanjutnya bisa kami diskusikan kembali dengan tim ajar kami. Nanti kami juga sedikit kasih ini Bu ya minta tolong diisi essay atau uraian atau catatan mungkin kalau ada yang kelewat gitu Bapak Ibu ya. Nanti ya, boleh. bisa ada survei kecil-kecilan. Nah, nanti setelah itu kami juga nanti ke depan ada kuesioner lagi setelah memang sudah kami tetapkan dari masukan Bapak Ibu yang sudah kami terima. Nanti kami berusaha membuat modelnya dulu. Mungkin ya memang tidak bisa seperti keinginan Bapak Ibu semua mungkin karena banyak masukan dari yang lainnya juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya mohon izin minta absensi kehadiran. Boleh Bapak Ibu izin minta absensi kehadiran hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya sampun nggih, Pak. Ya. Di-scan ya itu ya. Bisa di-scan, bisa diklik Pak. Saya share ya Pak ya. Oh, oke. Klik linknya Baik. Pak. Ini lewat Zoho Form. Nah, ini bisa diklik. Saya pakai HP sih langsung bisa masuk. Scan Pak. Bisa scan. Scan ya. Ya. Ini saya baik Pak. Oke. Nanti bisa masukkan ke situ Pak. Nanti selanjutnya ke depan juga ada kemungkinan ada kami undang lagi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau merepotkan. Nggak masalah. Ya, jadi selama ada waktunya oke, Pak. Iya. Ini Pak Ardiawan izin dulu karena tadi ada kegiatan Bapak Ibu mau izin live. Mungkin jika waktunya memang kurang tepat, ini udah waktunya maghrib kalau di daerah timur ya Bapak Ibu ya. Di Bumita mungkin udah maghrib lah. Nggih, sampun. Mungkin dalam masukan lagi Bapak Ibu dari kami tadi yang tadi sudah masuk banyak masukan yang dari diskusi tadi, kemudian mungkin ada yang diharapkan dibuat di modul, ada lokalisasi yang P14 transformasi koordinat dengan magnet tool, kemudian ada transfer koordinat dengan di P4 ya, dan termasuk di anukan lagi di pengertian datum. Kemudian ada lagi masukan dari untuk P5, jadi menghitung GPSW atau menghitung posisi secara manual gitu ya, tentang posisi GPS secara manual. Ya, saya kira bagus itu ada itu Pak, iya. Karena mereka langsung tidak hanya selama ini kan taunya itu black box gitu, nggak bisa dihitung. Langsung jadi. Padahal itu bisa dihitung. Ya. Benar-benar. Betul. Baik Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, mungkin ini sudah masuk sesi terakhir kita Pak Bu. Ada tambahan lagi mungkin? Ada yang terlupa mungkin?
Atau cukup? Mungkin untuk aplikasi yang Ya. di bagian pertama itu perlu dikembangkan Pak, karena ternyata Ya. untuk bidang yang menyangkut dengan GNSS banyak sekali sih. Saya kira di slide apa ya, slide yang kedua, ketiga itu. Oh, kedua, ketiga, Pak. Ya, di atas itu bidang-bidang strategis. Oh, ini untuk yang strategisnya ya. Iya. Kalau yang duanya apa tadi Pak? Saya lupa nih. Yang slide nomor 2-nya. Oh, Yang nggak ada, hanya itu nggak aja ada. ya. Jadi ada, ini sedikit pembukaan saja Pak dari saya tadi Pak. Oh, iya, karena sebenarnya kan bidangnya banyak sekali itu. Banyak, benar-benar. Ini kan sedikit. Ya, banyak sekali. Jadi sehingga saya mengajak industri ya. Jadi kan beberapa bidang yang menyinggung teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi saya agak nyinggung. Tapi memang belum semuanya kami sempat undang Pak. Tadi misalkan di bidang perkebunan itu kan belum ada, perikanan belum, pertambangan juga belum Pak, belum sempat. Mungkin kan agak susah ini. Ini saya juga mendadak juga Pak acaranya, karena memang di apa istilahnya Pak, dari atasan juga mendadak sekali ini. Mungkin ke depan mungkin nanti ada workshop atau yang FGD selanjutnya bisa membahas kurikulum atau lain sebagainya, mungkin nanti bisa saya kasih masukan untuk diundang lagi Pak. Nah, gitu Pak. Pak Redi. Baik, Bu Mita mungkin ada masukan lagi? Nah, cukup sih Pak, itu Cukup, saja. Nanti ya. mungkin dari Pak Oktas juga bakal mempertimbangkan. Ya, kira-kira selesai enggak itu modulnya. Mungkin kami itu tadi Bu, dibatasi 3 setelah. Memang 3 dulu, nanti ke depan kan masih ada masukan lagi ya. Ini tadi ini 3 yang dipilih karena ada memang di bidangnya lebih ke ini penerapan gitu ya. Bapak Ibu ya, mungkin penggunaan RTK, network RTK gitu. Itu kan yang paling sering digunakan di bidang sebelum sesi ini yang digunakan. Jadi ada masukan dari teman-teman gitu. Mungkin ini nanti saya selagi kok untuk kuesioner, mungkin ada masukan lagi, nanti kami pertimbangkan lagi lah. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah. Baik. Bisa saya tutup jika ini tidak ada masukan lagi. Saya boleh, Pak. Saya kembali mohon maaf karena tadi waktunya tidak bisa match karena nggak apa-apa. Sesi 1, sesi 2 juga mundur gitu Pak. Sehingga harapannya bisa bisa mengembangkan untuk bidang kita di bidang teknik geodesi geomatika. Bidang kita lebih berkembang, kemudian menambah ini apa Bu ya, silaturahmi juga, kan lama nggak ketemu ini saya. Iya. Dengan teman-teman di bidang setahun, teknik. Pak. Iya benar. Apalagi pandemi nggak bisa kemana-mana ini ya. Iya. Saya kalau keluar dari sini, balik-balik udah 1 bulan harus ini karantina. Harus karantina lagi, bener Pak. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri Bu ya Pak. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, saya mau izin foto dulu boleh ya? Kalau Bu Mita memang silakan. Nggak apa-apa lah. Iya. Jadi saya belum sempat foto. Cuman memang saya record. Saya fotokan Pak, nggak apa-apa. Saya simpankan tadi ada waktu dengan Pak Ardi. Ardi ya. Oke. Ini sebagai bukti lah istilahnya. Baik Bapak Ibu, saya kira sekian ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ruangnya ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak.